Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa maha besarnya Allah yang kita puji dan sembah. Oleh karena kita boleh dikaruniakan lagi perjalanan hidup di hari ini dalam beraktivitas. Hari ini tepatnya Kamis 17 Juli 2025 kita akan mengawali seluruh perjalanan kegiatan kita melalui tuntunan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih, padamu sajalah kami datang mengucap syukur dan mengagungkan kuasa kemuliaan-Mu yang sungguh terjadi kami alami dalam kehidupan ini. Kami akan dituntun oleh firman Tuhan dalam menempuh perjalanan di sepanjang hari ini. Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman dengan baik dan benar. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Amos pasal yang kelima ayat 14 sampai 17. Hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengah firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita di pagi hari ini, hidup untuk kemuliaannya. Istilah YOLO marak digunakan oleh generasi muda dewasa ini. Singkatan dari ungkapan You Only Live Once. Ini dipakai untuk mendorong seseorang menjalani hidup untuk melakukan apapun yang diinginkan. Meskipun itu memalukan dan bisa berdampak buruk. Makin banyak orang yang melakukan sesuatu dengan alasan agar hidup yang hanya sekali ini terasa makin hidup sekalipun harus mengorbankan imannya. Sebagai umat kesayangan Allah, tidak lantas membuat bangsa Israel senantiasa rindu untuk mencari Allah dan kehendaknya. Perbuatan membelakangi Allah membuahkan penghukuman. Namun, penderitaan yang mereka alami atas penghukuman itu rasanya tidak pernah cukup untuk membuat mereka bertobat. Malah mereka terus melawan Allah dengan keinginan hati mereka. Melalui Amos, Allah menegaskan betapa Allah mengasihi mereka. Allah mau mereka mengerti bahwa Allah selalu menanti umat untuk berbalik kepadanya. Bagaimana caranya? Dengan mencari yang baik bukan yang jahat, dan membenci yang jahat serta mencintai yang baik serta menegakkan keadilan. Orang Kristen yang telah menerima anugerah keselamatan dalam Kristus pun mestinya menjalani hidup dengan berusaha mencari jalan Tuhan. Mungkin tidak selalu mudah, kadang harus berkorban. Allah dapat menyatakan penghukuman bagi yang terus-menerus melakukan apa yang jahat di matanya. Tetapi Ia juga adalah Allah yang Maha Kasih, yang berjanji untuk tetap ada di setiap perjalanan kehidupan umat yang senantiasa mencari jalannya. Jadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan kita. Dan demikian,
hidup yang hanya satu kali ini akan sungguh indah dalam rancangannya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk perjalanan hidup yang Tuhan percayakan, yang menandakan bahwa Tuhan masih tetap memberikan waktu untuk kami benar-benar menjalaninya seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukanlah seluruh jemaat untuk terus menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam kehidupan yang dijalani saat ini, sehingga kami akan terus menjalani hidup ini dalam takut akan Tuhan dan melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Berkati seluruh jemaat berkarya hari ini, diberikan terus semangat dan sukacita. Dan bagi jemaat yang sedang bergumul, Tuhan juga terus menguatkan dalam iman pengharapan kepada Tuhan, yang sakit tolong dan pulihkan, dan yang sedang berproses baik dalam perjuangan studi, usaha, dan dalam pekerjaan. Tuhan juga terus berikan semangat dan kesetiaan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan syukur yang kami panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Kami sampaikan semuanya